Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah politik agraria dan teman-teman sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Rizal dengan NIM F0121901 dari Prodi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sulawesi Barat. Baiklah, di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah politik agraria, yaitu 6 dekade ketimpangan. Jadi sebelum kita membahas lebih jauh, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih itu agraria. Jadi istilah agraria itu mengacu pada hal-hal yang berkaitan dengan tanah, atau kepemilikan tanah, khususnya hak-hak penguasaan dan hak-hak pengelolaan tanah. Sedangkan kata agraria itu berasal dari bahasa Latin ager yang bermakna wilayah atau tanah pertanian, atau sepetak tanah yang di dalamnya terdapat tanaman, binatang, air, mineral, dan pemukiman. Sedangkan pengertian agraria dalam konteks hukum Indonesia itu memiliki makna yang lebih luas dibandingkan dengan makna sebelumnya, yaitu yang bukan sekedar meliputi aspek-aspek yang berkaitan dengan tanah saja, tetapi dalam hal ini berkaitan dengan atau mengacu pada semua sumber daya alam, meliputi tanah, air, dan ruang angkasa, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Contohnya dalam undang-undang politik agraria, pokok agraria. Sedangkan secara umum, karakter utama politik agraria itu sendiri pada masa Orde Baru adalah memperlakukan tanah dan sumber alam lainnya sebagai komunitas yang membuka ruang bagi penetrasi atau perusahaan serta memberikan investasi skala besar ke dalam wilayah pedesaan dan menyingkirkan kebutuhan tanah bagi rakyat pada umumnya. Baiklah, kita akan membahas pembahasan pertama, yaitu tanah untuk proyek kehutanan skala besar. Kontrol yang besar atas tanah kehutanan kemudian banyak beralih ke tangan pengusaha yang memiliki izin mengelola dan mengeksploitasi sumber daya hutan melalui konsesi kehutanan. Yang kedua yaitu tanah untuk proyek pertambangan, di mana tanah ini digunakan untuk proyek pertambangan skala besar, baik itu dikelola oleh pemerintah ataupun dikelola oleh pemerintah atau dikelola oleh swasta. Yang kedua yaitu tanah untuk perkebunan skala besar, di mana tanah ini digunakan untuk perkebunan skala besar yang dikelola oleh pemerintah atau swasta. Yang selanjutnya yaitu tanah digunakan untuk pembangunan
kota baru dan pariwisata. Contohnya kota baru itu yang sedang dibangun di IKN, itu merupakan salah satu tanah yang digunakan untuk membangun kota baru. Dan pariwisata, jadi tanah juga itu bisa digunakan untuk membangun pariwisata, baik itu dilakukan oleh swasta atau pemerintah. Yang selanjutnya itu tanah digunakan untuk industri. Tanah digunakan industri berskala besar, di mana tanah ini digunakan untuk membangun industri berskala besar yang bisa dilakukan oleh pemerintah atau swasta. Yang terakhir itu penyediaan tanah bagi perkebunan masyarakat. Jadi dari sekian banyaknya pembagian tanah, yang paling kecil itu adalah penyediaan tanah bagi perkebunan masyarakat. Jadi di mana masyarakat di sini sangat, kalau bisa dibilang itu, kalau pembagian tanahnya itu sangat kecil, karena merupakan sisa-sisa dari yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi itulah yang boleh saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.